Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Indah Nugraini, NPM 18 dari S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang batu saluran kemih atau yang sering disebut dengan urolithiasis. Apa sih itu batu saluran kemih? Nah, batu saluran kemih atau urolithiasis adalah adanya batu di dalam saluran kemih mulai dari ginjal hingga uretra di mana komponen batu yang terbentuk dapat terdiri atas salah satu atau campuran dari asam urat, kalsium oksalat, kalsium fulsat, dan sistin struvit atau satinin. Lalu, bagaimana sih etiologi gangguan aliran urin dan gangguan metaboliknya? Itu yang pertama ada infeksi saluran kemih, dan yang kedua adanya dehidrasi, dan yang ketiga adanya idiopatik. Selanjutnya, faktor resiko penyebab. Apa sih yang menyebabkan terjadinya batu saluran kemih itu? Itu ada dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Nah, untuk faktor intrinsiknya itu terdiri dari herediter, umur itu biasanya 30 sampai 50 tahun dan jenis kelamin. Biasanya laki-laki perempuan itu 3:1. Nah, untuk faktor ekstrinsiknya itu kita bisa lihat dari geografinya. Terus iklim dan temperaturnya. Terus ada asupan airnya bagaimana? Biasanya itu kurangnya asupan air dan tingginya kadar mineral kalsium pada air yang dikonsumsi. Ada diet, ada pekerjaannya bagaimana, seperti kurangnya aktivitas. Lalu bagaimana sih proses pembentukan batu saluran kemih itu? Menurut teori inhibitor, terbentuk atau tidaknya batu di salam saluran kemih ditentukan oleh adanya hubungan antara zat pembentuk batu dan inhibitor. Untuk manifestasi klinisnya itu ada 3. Di antaranya yang pertama ada nyeri, biasanya dialami pada punggung. Dan yang kedua nyeri kolik dan aktivitas peristaltik otot polos sistem kalises yang meningkat dan tekanan intraluminal meningkat. Dan yang kedua ada hematoria, itu trauma mukos oleh batu. Dan yang ketiga ada demam. Untuk pemeriksaan fisiknya itu dilakukan CVA teraba ginjal hidronefosis. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu ada pemeriksaan laboratorium. Yang pertama itu pemeriksaan urin. Itu biasanya dilakukan pemeriksaan mengenai leukositoria, hematoria, kristal pembentuk batu, bakteriuri atau nitrit, pH urin, kultur urin. Dan untuk pemeriksaan yang kedua itu adalah pemeriksaan darah. Biasanya dilakukan pemeriksaan hemoglobin leukosit, ureum, dan kreatinin asam urat. Lalu bagaimana sih pencegahan batu saluran kemih ini? Kita bisa menghindari dehidrasi. Jadi kita harus minum minimal 2-3 liter per hari. Dan yang kedua ada diet. Yang ketiga ada aktivitas harian cukup. Tidak boleh kecapean dan medikamentosa. Nah, biasanya angka kekambuhan rata-rata itu 7% per tahun atau kurang lebih 50% dalam 10 tahun. Alhamdulillah, terima kasih. Pendidikan kesehatan tentang batu saluran kemih sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata perkataan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.